Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk analisis biaya volume keuntungan modul akuntansi manajemen halaman 13. Di situ ada informasi yang pertama yaitu menghitung analisis pada produk tunggal, dan yang kedua adalah analisis pada produk berganda. Nah, untuk analisis pada produk tunggal di sini ada informasi untuk PT Play Story ya. PT Play Story itu memproduksi mainan boneka baru dengan merek Elsa untuk anak balita. Nah, berikut ini adalah estimasi biaya produksi dan non produksi tahun 2017. Nah, di situ di modul juga sudah ada keterangannya, tinggal nanti dibaca saja. Kemudian Anda diminta untuk yang pertama menghitung jumlah boneka yang harus dijual selama tahun 2017 agar perusahaan memperoleh BEP, di mana BEP itu adalah break even point, suatu keadaan di mana perusahaan itu tidak mendapatkan laba atau tidak mendapatkan rugi, jadi berada pada titik impas. Nah, itu berapa jumlah boneka yang harus dijual selama tahun 2017 agar perusahaan memperoleh BEP. Nah, di sini kita menghitung biaya variabel per unitnya terlebih dahulu. Oke, biaya produksi itu sudah ada di keterangan 220.000. Untuk komisi penjualannya itu didapat dari 5% dikalikan dengan harga harga jualnya ya. Jadi komisi penjualannya ini 5%-nya dari harga jual per unitnya, sehingga total biaya variabelnya itu 242.500. Nah, untuk margin kontribusi per unit itu didapatkan dari harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unitnya. Jadi di sini margin kontribusi per unitnya sebesar 207.500. Biaya tetapnya diperoleh dari biaya overhead tetap ditambahkan dengan biaya tetap penjualan dan administrasi, sehingga totalnya sekian. Oke, untuk titik impasnya itu didapatkan dari total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unitnya. Jadi titik impasnya yaitu 44.970. Nah, yang nomor 2 itu menghitung yang kedua itu memberikan saran terkait dengan target BEP dan target penjualan boneka di tahun 2017. Nah, di soal itu kan menargetkan penjualannya sebanyak 45.000 unit ya. 45.000 unit, sedangkan BEP-nya di sini adalah 44.970. Nah, berarti kan jumlah target penjualan perusahaan di tahun 2017 itu masih jauh di bawah penjualan titik impasnya. Sehingga diperkirakan nanti perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, untuk mengalami kerugian tersebut, sebaiknya perusahaan itu harus meningkatkan jumlah unit yang dijual serta meningkatkan harga jualnya. Selain itu, perusahaan juga dapat mengurangi kerugian dengan cara mengurangi biaya tetap dan biaya variabelnya. Oke, yang ketiga itu Anda diminta untuk menghitung jumlah boneka yang harus dijual selama tahun 2017 jika perusahaan menargetkan perolehan laba sebelum pajak sebesar 10 miliar. Oke, jadi target sebelum pajaknya kan 10 miliar. Biaya tetap tadi sudah Anda hitung ya, sebesar segini, 9 miliar sekian. Terus margin kontribusinya juga tadi sudah kita hitung sebesar 207.500. Sehingga target penjualan dalam unitnya itu cara menghitungnya seperti apa? Jadi target sebelum pajak ditambah biaya tetap
dibagi dengan margin kontribusi per unit. Sehingga ketemunya sekian. Jadi target penjualan dalam unit harus berapa supaya bisa target yang sebelum pajaknya itu 10 miliar. Jadi Anda itu harus jual berapa unit supaya targetnya itu 10 miliar. Oke, kemudian yang nomor 4, menghitung jumlah boneka yang harus dijual jika perusahaan menargetkan perolehan laba sesudah pajak tahun 2017 sebesar 5 miliar. Nah, kalau tadi target sebelum pajak, sekarang yaitu target laba setelah pajak. Nah, target laba setelah pajaknya ditargetkan 5 miliar. Oke. Terus tarif pajak perusahaannya berapa? Seperti yang di soal yaitu 25%. Nah, sehingga target laba sebelum pajaknya logikanya itu adalah lebih besar daripada target laba setelah pajak. Jadi, target laba sebelum pajaknya itu harus lebih besar daripada target laba setelah pajak. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya 5 miliar tadi dibagi dengan 1 minus 25% atau tarif pajak perusahaannya. Di 5 miliar dibagi 75%, sehingga ketemu 6 miliar 666 sekian. Oke, setelah itu jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai target laba setelah pajak 5 miliar itu Anda harus jual produknya itu berapa unit. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara menghitungnya yaitu target laba sebelum pajak. Target laba sebelum pajak ditambah biaya tetapnya dibagi dengan kontribusi marginnya atau margin kontribusinya. Jadi ini target laba sebelum pajak ditambah biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi, ketemunya sekian. Oke, itu untuk produk tunggal. Sekarang kita beralih ke produk berganda. Analisis pada produk berganda. Di situ PT Usaha Berdikari memproduksi tas ransel untuk camping ya. Ada tas ranselnya tipe A, B, dan C. Nah, Anda diminta untuk menghitung laba bersih PT Berdikari untuk tahun 2017. Oke, untuk proyeksi laba bersih perusahaannya ini Anda menghitung dulu penjualannya. Penjualannya dari mana? Dari harga jual dikalikan dengan unit penjualan dikalikan dengan harga jualnya. Oke, untuk yang A sekian, B tinggal dikalikan aja ya. Dari penjualan dalam unit dikalikan harga jual per unitnya. Terus di total. Kemudian untuk biaya produksi variabelnya itu dari mana? Dari biaya produksi variabelnya ini didapatkan dari harga jual dikalikan dengan biaya produksi variabel per unitnya. Dari penjualan dikalikan biaya produksi variabel per unitnya, sehingga ketemu sekian, tinggal di total. Kemudian untuk biaya penjualan variabel juga sama ya, jadi penjualan dikalikan dengan biaya penjualan per unitnya. Tinggal dikotak-kotakkan jadi produk A, B, dan C, sehingga nanti di total sekian. Oke, untuk margin kontribusinya tinggal dikurangkan dari penjualan dikurangi dengan biaya-biaya variabel. Oke, ketemunya sekian. Nah, untuk biaya produksi tetap itu sudah ada informasinya, tinggal dimasukkan saja 6 miliar 2 juta ya. Terus untuk biaya penjualan atau biaya penjualan dan administrasi tetap itu juga sudah ada informasinya, tinggal dimasukkan saja. Nah, untuk laba sebelum pajaknya itu didapatkan dari pengurangan margin kontribusi dikurangi dengan biaya-biaya tetapnya. Oke, sehingga ketemu laba sebelum pajaknya adalah sekian. Untuk pajaknya sendiri itu sudah ada di infonya ini di soal itu 25%, tinggal dikalikan dengan laba sebelum pajak.
sehingga ketemunya laba bersihnya adalah sekian. Jadi laba sebelum pajak dikurangi pajak ketemu laba bersih. Oke, untuk yang kedua itu Anda diminta untuk menghitung jumlah unit yang harus terjual untuk produk A, B, dan C agar perusahaan memperoleh keuntungan sama dengan 0 atau BIP ya, titik impas. Nah, kita masukkan harga jual per unitnya, sudah ada di informasinya, terus biaya produksi variabel per unitnya tadi juga sudah ada di soal, kemudian biaya penjualan per unit itu juga sudah ada di soalnya ya, biaya penjualan per unitnya. Kemudian kita hitung margin kontribusinya. Jadi margin kontribusi itu rumusnya adalah harga jual dikurangi dengan biaya-biaya variabel. Oke. Jadi untuk produk A sekian, produk B sekian, produk C sekian, yuk terus ditotal. Nah, untuk menghitung bauran penjualannya itu didapatkan dari mana? Jadi adalah bauran penjualan, maka kita lihat dari penjualannya. Penjualannya tadi berapa? Penjualannya dalam unitnya, nah ini tinggal dibagikan, jadi 55 dibagi dengan total produk A, B, dan C. Nah, ketemu di situ baurannya berapa persen? Nah, ini 0,25. 0,25 itu kan 25% ya. Nah, untuk produk B sendiri segini, untuk produk C juga segini, jadi totalnya adalah 1 atau 100%. Nah, untuk margin kontribusi unitnya tadi sudah dicari ya, di sini tinggal dimasukkan saja. Untuk produk A sekian, produk B sekian, produk C sekian. Nah, untuk margin kontribusi rata-rata tertimbang itu tinggal dikalikan saja bauran penjualan dengan margin kontribusi per unit. Oke, untuk produk A sekian, produk B sekian, produk C sekian, sehingga totalnya sekian. Nah, untuk biaya produksi tetap tadi sudah ada informasinya, tinggal dimasukkan saja, yaitu 6 miliar 2 juta. Untuk biaya penjualan dan administrasi tetap itu 1 miliar 800 ribu, sehingga total biaya tetapnya 7 miliar 802 juta. Nah, titik impasnya cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya itu dari total biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin. Jadi, titik impasnya ini didapatkan dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusinya, total kontribusi margin tertimbangnya. Oke. Nah, setelah itu Anda menghitung margin kontribusi per unit rata-rata tertimbangnya. Nah, di sini Anda masukkan bauran penjualannya yang tadi ya, dari 25%, B 25%, C 50%, terus kemudian karena sudah ketemu titik impasnya 162.542 ini dimasukkan saja di sini. Ya, jadi ketemu jumlah penjualan dalam unit untuk setiap produknya segini. Oke. Nomor 3 itu menghitung jumlah unit tas ransel untuk semua tipe yang harus terjual di awal tahun 2017 agar setidaknya perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi juga tidak mengalami kerugian, tetapi dengan beberapa asumsi. Asumsi yang pertama yaitu biaya produksi variabel untuk produk C mengalami peningkatan sebesar 20%. Untuk yang kedua yaitu biaya variabel penjualan untuk produk B mengalami peningkatan sebesar Rp3.000 per unit. Yang ketiga yaitu penjualan dalam unit untuk produksi 3 kali lebih besar dibandingkan penjualan produk A. Nah, berarti kita harus melakukan perhitungan agar disesuaikan dengan asumsi-asumsi nomor 3 tadi. Jadi di sini harga jual per unitnya itu dimasukkan tadi 80.108 144. Oke. Nah, untuk biaya produksi variabelnya ini ada
ada penyusunannya. Kita lanjut ke next video.